Bayangin di awal tahun Januari Allah sudah ngasih ujian yang luar biasa. Betul. Apakah karena ulah manusia? Apalagi sekarang ulama-ulama kita banyak yang meninggal Betul. gitu ya. Kita karena dulu sempat Kang Dodi ada pemberitaan bahwa bagaimana LGBT ini menjadi undang-undang yang harus disahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nobody, kali ini ketemu lagi di episode keempat kali ini. Kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Episode 1 ada musik, episode 2 juga ada teman-teman AA ya, Aziz dan juga Ajrin. Episode yang ketiga Ibnu Dijenggot, karena rapper jadi bawa DJ-nya. Kali ini saya kehadiran salah seorang tokoh agama ya. Tapi masih muda juga kalau disebut tokoh agama, kayaknya itu udah kelihatan tua banget. Kalau ini enggak, masih fresh. Bahkan kayaknya hampir seumuran gitu kalau kita ya. Tahun berapa lahir? 86 mana? Beda 2 tahun. Beda 2 tahun berarti. Inilah Ustadz Tony Mas'ud. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang sehat ya, Dodi. khair ya. Nah, Ustadz Tony Mas'ud ini tuh sebenarnya kalau di Bandung udah melanglang buana kemana-mana lah ya. Bahkan majelis taklimnya udah juga banyak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus sama-sama satu aktivitas sama saya juga, pembina dari Pemuda Teladan. Kita buat satu komunitas namanya Pemuda Teladan di Cimahi, karena kalau di kota Bandung kan udah ada pemuda hijrah udah banyak lah gitu ya, murobian dan sebagainya. Di Cimahi nggak ada, akhirnya kita buat Pemuda Teladan. Dan sampai sekarang sudah masih jalan, alhamdulillah. Nah, Ustadz, ini sebelum kemana-mana nih ya. Oke. Saya panggilnya Ustadz aja atau kumaha ya teh? Bebas lah. Bebas aja. Siap. Ustadz, sebelum kemana-mana, kenapa kemudian memutuskan diri untuk di jalur dakwah ini, Ustadz? Kalau saya melihatnya sih memang potensi ini ada sejak SD ya. Potensi itu. Karena memang saya besar di lingkungan yang relatif religius lah ya. Di rumah juga pengajian anak-anak di rumah. Di rumah. Orang tua yang ngajar gitu kan. Artinya semangat keislaman itu muncul ya. Lalu kemudian ya udah bisa ngaji lah ya saat itu. Kalau sekarang kan udah variasi ya, ngaji dengan berbagai macam lagam-lagamnya. Kalau dulu kan nggak sampai booming begini lah. Betul. Orang udah bisa ngaji lancar aja udah lumayan ya. Betul. Makanya kelas D itu kalau ada acara-acara suka ngaji, bahkan kalau upacara bagian Ngaji. yang doa. Yang kalau doa. upacara itu kan upacara bendera, apel ya. kan? Itu pasti kebagian doa terus gitu iya. kan. Nah, masuk SMP sebetulnya nggak pesantren, SMP umum. Nah kebetulan faktor lingkungan juga yang mempengaruhi. Kebetulan dulu SMP, SMA negeri, tapi kita istilahnya santri kobong. Oke. Jadi balik sore hari ngobong sama-sama teman-teman gitu kan. Di sana kita belajar agama, hadis, hafalan Quran dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga potensi itu lebih muncul gitu ya, lebih muncul. Di SMP itu suka kalau ada lomba-lomba pidato keagamaan itu jadi perwakilan. Jadi perwakilan sekolah, walaupun nggak pernah menang, tapi pengalaman. Gitu. Nah, tapi yang menariknya SMP sudah mulai ngisi khutbah Jumat tuh. SMP? Di sekolah. Iya. Iya, jadi di SMP itu kan ada musola, masjid ya, suka pakai Jumatan. Saya sudah mulai ngisi ya. Ada guru atau ada hanya? guru? Ada guru. Nah, yang lebih ini lagi SMA itu ngisinya bukan lagi sekolah, Di sekolah. Ya, tapi sampai di luar kalau Jumatan. Oh iya. Iya. Jadi kalau SMA itu jadwalnya hari Jumat nih. Hari Jumat. Kalau di jam pelajaran terakhir itu sudah langganan saya itu izin pulang duluan. Oke. Izin pulang duluan karena kan waktunya mau Jumatan. Iya betul. Ya dulu belum ada kendaraan, kita naik umum kan? Naik umum gitu kan. Udah ketahuan lah mau ngapain gitu. Kan? Ini Tony Mas'ud tuh ya. Jadi memang potensi itu sudah muncul gitu kan. Ya akhirnya ya walaupun lulus SMA sempat kita kepikiran saya
ingin jadi advokat nih, makanya jurusan dulu SH. pas dulu SPMB ya. SPMB itu saya ikutan jurusan hukum, Hukum. ngambil Unpad tapi nggak keterima. Ya, akhirnya kita memutuskan lagi untuk udah kita asah lagi aja potensi Set, agamanya. hari Unpad tuh sama nggak sih sama Undip? Beda ya? Beda. Padahal Undip itu universitas di Penogoro, Unpad Pajajaran. Universitas Pangeran di Penogoro. Oh iya. Singkat. Beda ya. Jadi itu Kang Dodi ya potensinya itu. Ya. Akhirnya memutuskan untuk udahlah kita kuliah bahasa Arab dulu ya. Jadi nggak keterima waktu hukum, akhirnya kuliah bahasa Arab Di Ma'had Ali Marot. Bahasa Kayak Arab itu KKA, iya itu tuh tadinya punya niatan persiapan ya kan kita kalau pengen ke Timur Tengah kan, ke Mesir kan harus siap dulu bahasa Arab. Kalau hafal Quran insya Allah lah. Iya. Karena kita udah SMP mulai ngapalin Quran. Ya, bahkan Waktu kuliah itu udah berapa juz itu? mungkin kurang lebih 10 juz lah ya. Udah 10 juz. 10 juz ya. Bahkan ya 10 juz lah. Karena SMP itu udah hafal Al-Baqarah udah hafal gitu kan. Nah, akhirnya di Ma'had 2 tahun ya. Ya, tapi pas di Ma'had keburu nikah jadi nggak jadi ke Bentar, semester berapa waktu di Ma'had nikah? usia semester musawa ya, pakainya musawa dulu ya. Semester lah ya. Musawa salis kalau nggak salah. Oh, berarti 3 tiga lah ya. Berarti usia 20 berapa tuh? 21 22 lah. Ya, jadi kamu muda juga ya? Yang muda dong. Lebih parah dong. Saya kan 25. Iya. Bisa Thomas 21. Iya, makanya ke Mesir ya nggak jadi, bingung kita. Oh, nggak apa-apa. Tapi ya jadi ya itu tuh ada hikmahnya lah, ada baiknya gitu. tapi nyesel nggak sih? Enggak juga sih, alhamdulillah karena Nyesel nggak dari dulu maksudnya Nyesel. nikahnya. bener nih saya nggak ada dulu ya. Iya gitu. Karena nikah itu gitu. Dulu kan SMA udah mulai ngisi ngisi kemana-mana. Lulus SMA udah mulai ngisi pengajian-pengajian. Kadang pulang malam gitu segala macam. Ini kok kayak perlu yang mendampingi. Tidak bisa sendiri nih. Karena khawatir ada sesuatu gitu ya. Betul. Memutuskan untuk menikah itu tuh di usia 21 secara dong. Usia 21 itu yang masih kepikiran untuk main kongko-kongko sama teman-teman, nongkrong kemana-mana gitu yang gak jelas. Kenapa kemudian akhirnya memikirkan itu? Memang pengaruh ini ya, mungkin pergaulan juga ya. Iya. Kalau saya di usia yang begitu udah nggak kepikiran lagi kongko-kongkoan. Oh iya. Nggak kepikir gitu karena memang waktu usia segitu ya bukan apa-apa. Saya ngerasa waktu usia segitu tuh habis waktu itu untuk aktivitas dakwah. Ngebina masyarakat ya, ngebina anak-anak muda gitu kan ya, habis untuk aktivitas dakwah ngisi pengajian gitu kan. Akhirnya nggak kepikir lagi kongko-kongkoan begitu. Gitu. Itu. Terjaga lah guys ya, dibandingkan misalnya kita yang sering senang-senang bongko-kongko yang gak jelas. Betul. Tapi ini pelajaran bagi kita. Ternyata lingkungan itu adalah menentukan aktivitas kita dan juga cara pola hidup kita. Banyak orang yang kemudian memandang 21 gila lu, nikah di usia 21 22 kayaknya kurang ya, lebih 21 hampir sama kayak Reim Bayang dong teman saya. Oh iya. Ya, Adam dia juga dari 21 menuju ke 22 gitu. Nah Ustaz, ketika sudah memutuskan untuk di jalur dakwah ini, ada kepikiran nggak sih misalnya gue capek banget, lelah, kadang harus ini harus itu harus berangkat ini, ada nggak sih sebenarnya kadang? Kalau capek dari sisi aktivitas fisik ya mungkin itu lebih kepada aktivitas saja. Tapi kalau dari kegiatan-kegiatan dakwah, karena kita suka dipahamkan ya, mungkin semuanya lah teman-teman sekalian, ya kita seringkali memotivasi diri kita kan, ya jangan sampai kita ini seorang dai ngasih nasihat, ngasih motivasi buat jamaah, sementara kita nggak termotivasi. Lima takulu nama la taf'alun kan kaburo maktan deh. Iya, masya Allah. Makanya kita seringkali mengingatkan pada diri kita kan ada istilah ini ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Jadi sebaik-baik umat itu yang mengajak kepada kebaikan, yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Betul, betul. Dan ada ayat kan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Betul. Ya, perkataan yang paling baik itu sebenarnya perkataan yang Da'a, mengajak kepada Allah. Ya. Hanya motivasi-motivasi ini yang kemudian kita lebih bisa survive. Kenapa? Karena memang kita bisa memberikan hal-hal positif, penyadaran kepada masyarakat, kepada umat untuk bisa lebih dekat lagi lah. Nih, secara seorang dai gitu ya, penceramah, ada nggak sih cibiran, apaan sih lu ngomong-ngomong kayak gitu? Jadi seorang dai nasihat, lu benerin dulu kelakuan dan sebagainya. Pernah nggak sih ngerasain begitu? Kalau saya secara pribadi mungkin kayaknya nggak pernah ya Kang Do. Karena mungkin gini, kalau saya melihat kembali lagi kepada background kita ya. Ya kalau background kita pun kan ya bukan kemudian kita bagus ya, senang ya banyak ustadz muda. Betul. Gitu kan, yang memang mudah diterima oleh banyak kalangan milenial ya. Mungkin ketika backgroundnya macam-macam mungkin banyak lah komentar begitu. Tapi kalau kita kan background sejak SD SMP orang tahu kita punya hafalan Quran, kadang ada disebut hafiz gitu kan. Ya artinya ya memang begitulah layaknya gitu kan. Itu sehingga nggak pernah lah kita ada komentar-komentar miring terkait dengan aktivitas kita gitu. Masya Allah. Nah Ustadz, sekarang kita agak masuk dulu ke kondisi Indonesia. Oke. Bayangin di awal tahun Januari ya, apalagi sekarang lagi kondisi pandemi seperti sekarang, Allah sudah ngasih ujian yang luar biasa. Betul. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana kemudian masyarakat yang tertimpa musibah itu di Kalsel ya, kemudian ada juga di Sulawesi, terbaru itu ada di Bogor, Cianjur, bahkan Sumedang, Kalimantan Selatan itu ya, sampai gempa bumi ya, masya Allah. Ada pergeseran juga tanah di beberapa tempat katanya. Ini sebenarnya lebih kemana sih? Saya nggak berani juga menyebutkan bahwa apakah karena ulah manusia, terus apakah ulah pemimpin atau ulah siapa, atau mungkin bisa jadi apalagi sekarang ulama-ulama kita banyak yang meninggal gitu ya. Kenapa nih Ustaz? Menarik ya Kang Dodi, ini harus menjadi introspeksi sekaligus refleksi lah di awal tahun kita 2021 ini. Karena kita tahu, sebagaimana kita tahu bersama, di awal 2021 itu dimulai dari jatuhnya pesawat tuh. Oh iya betul, ya, Sriwijaya Air 60. Kita doakan ya, mudah-mudahan yang wafat dalam keadaan jatuh di pesawat itu Allah terima amal Islamnya. Amin ya Allah. Karena subhanallah ya, kita dapat informasi banyak di medsos tentang Kapten Afwan juga ya, bagaimana solehnya gitu kan, kemana-mana pakai peci gitu kan. Mudah-mudahan usul hatimah semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian tadi disampaikan Kang Dodi banjir gitu kan di Kalsel, di Sulawesi gempa, banyak fasilitas umum yang hancur roboh ya, rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan. Di tempat dekat kita ada Sumedang. Cianjur gitu. Kemudian kematian tadi ulama. Kalau saya gak kait-kaitkan ya dengan kejadian itu, ini kayak puzzle gitu ya, kalau memang tidak salah sih kalau kemudian ya ada banyak ustadz ulama yang mengingatkan kepada kita hati-hati ya. Karena satu, kita nggak pernah tahu persis ya apa kejadian apa, peristiwa apa yang akan datang kemudian hari. Betul ya. Nah ini musibah kayak gini aja lah, COVID ya. Betul. Yang udah hampir 1 tahun. Siapa yang pernah membayangkan bahwa akan ada COVID? Kita nggak pernah kan sebelumnya. Belum pernah. Sampai nggak sholat tarawih 1 bulan. Betul. Ya Jumatan nggak sholat Id juga di rumah. Jumatan itu masya Allah nggak pernah terbayang dalam pikiran kita ya bahwa kita meninggalkan sholat Jumat gitu kan sampai berbulan-bulan begitu kan. Nah artinya begini, kita mesti ingat ya, kita nggak pernah tahu peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di kemudian hari, tetapi ketika kita melihat di awal-awal banyak peristiwa ini harus menjadi introspeksi sesungguhnya ya. Semuanya itu peristiwa-peristiwa itu kalau kita lihat di dalam Quran ataupun hadis Nabi itu ya, Nabi sudah memperlihatkan tanda-tanda akhir kiamat. Misalnya gini ya, ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim ya, min alamatis sa'ah ya, tandanya hari kiamat itu yurfa'ul ilmu wa yusbatu jahlu ya,
diangkatnya ilmu Ilmu diangkat. dan dikuatkannya orang-orang jahil. Itu Nabi itu. Berbeda, tapi diangkat ilmu tetapi Dia juga diangkatnya ilmu dan orang-orang jahil itu, orang-orang bodoh itu kokoh kan kuat. Nah, sekarang pertanyaan ini Kang Udin, bagaimana diangkatnya ilmu? Ya, hadis Nabi kan disebutkan lagi, innallaha yaqbidul ilmu ya biqabdil ulama. Allahu Akbar. Sesungguhnya ilmu itu akan diangkat oleh Allah dengan cara banyaknya diwafatkannya para Allahu ulama. Akbar. Berarti nggak salah juga kalau kemudian kita menyebutkan matinya para ulama itu kan min alamatis saat, tanda-tanda kiamat. Belum lagi gempa, kata Nabi SAW, tanda-tanda kiamat itu kasratu zalazil, banyak terjadi gempa-gempa. Masya Allah. Jadi memang kita nggak pernah tahu tuh, ya. Tapi makanya harus senantiasa kita hati-hati, mawas diri, sebisa mungkin kita mengisi waktu kesempatan ini untuk hal-hal yang positif dan bernilai ibadah. Karena kita nggak pernah tahu. Siapa tahu tahun ini bisa kiamat? oh iya. Bisa tahu. Kita nggak pernah tahu. Yang pasti kan ada satu ayat tuh dalam Al-Quran Kang Dodi. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Al-Anbiya ayat yang pertama tuh. Allah telah mendekatkan kepada kalian itu hari di mana kita akan dihisab. Allah aja yang ngomong. Allah telah mendekatkan kalian itu dihisab. Hari kiamat gitu. Nah, ini mudah-mudahan jadi renungan, jadi refleksi bagi kita supaya kita lebih baik lagi ya. Lebih ingat lagi sama Allah gitu kan, lebih taat lagi gitu. Tapi ini juga harus menjadi introspeksi banget sama kita karena mungkin ya peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya kita tidak mengharapkan itu terjadi ya. Kemudian terjadi dan menimpa sebagian warga, sebagian umat itu, ini boleh jadi tadi ya ada banyak masalah ya, baik masalah kita nggak ya kita sama-sama lah introspeksi, baik dari pemimpin gitu kan, dari rakyatnya, karena kan janjinya begini kalau di walau anna ahlal qura amanu wattaqau ya lafatahna alaihim barakatuh minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman bertakwa, lafatahna alaihim barakatuh minas sama'i wal ardh, Allah turunkan dari langit dan dari bumi. Nah kan terjadi kan kita beginilah ya, ini jadi introspeksi. Walakin kadzabu tapi justru kita mengingkari ya. Kalau sudah mengingkari akhadnahum adzabun syadid, azab. Ya makanya kata para ulama sebagian bencana apapun yang terjadi yang tidak kita harapkan itu kan bagian daripada azab. Ya kalau kemudian kita nggak beriman itu gitu kan. Makanya kemarin ada yang bilang ketika diingetin sama para ulama, udah jangan maksiat, bumi ini sudah tua. Terus si orang-orang yang maksiat itu bilang, maksiat aing ya nah, yang maksiat gua gitu kan. Terus kemudian ulama bilang, kamu nggak mikirin kalau misalnya bencana yang maksiat itu bukan yang kena itu bukan hanya sekedar orang yang maksiat doang, para ulama juga kena yang nggak milih-milih. Makanya eureunan cek bahasa Sundanya mah berhenti dari maksiat supaya bumi itu kembali istilahnya ramah lagi bersama kita gitu. Jadi kalau ada orang baik, ustadz, ulama mengingatkan lalu kemudian terkena dampak musibah itu, insya Allah mereka husnul khotimah ya. Tapi memang betul kata Allah kan begitu dalam ayatnya, wattaqu fitnatal latusibanna alladzina dzalamu minkum khosotan. Hendaklah kalian merasa takut ketika ada musibah, bukan hanya milih-milih orang yang suka mabuk, orang yang bermaksiat aja yang kena, tapi orang yang soleh, orang yang suka taat aja kena gitu kan. Bedanya kan tadi tuh kalau orang soleh, orang beriman, insya Allah kena musibah dia syahid. Nah kalau orang yang nggak beriman, jauh dari Allah, banyak dosa, nah ini adab bagi mereka gitu. Sebelum mendapatkan adab di akhirat, adab dunia dulu. Dengerin tuh gitu. Soalnya gini, banyak orang yang merasa gua sendiri kok yang maksiat, kenapa lu jadi salah tingkah gitu. Kita sempat ya mendengar cukup viral lah pernyataan public figure yang ngomong begini, ya nggak apa-apa kita masuk neraka juga. Nah, nanti di neraka sempat di reaction sama saya. Ada nanti juga kita buat konser lah di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Mereka mengangkat betul kata Allah tuh ada orang-orang yang begitu, mereka tidak pernah takut. Bahkan gitu melawan seolah-olah. Allah Akbar. Tapi memang zaman Nabi aja begitu kan tadi. Ada orang yang datang kepada Rasulullah. Diabadikan di dalam ayatnya surat Al-Ma'arij kan, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Mereka nantang sama Nabi, ya Rasul, mana dong azab itu datang. Nah, gitu. Jadi model-model begini tak ada banyak juga. Ada sebenarnya dulu. Sebenarnya justru malah kayak apa ya? Replace kembali. Iya, jadi sejarah itu terulang gitu ya. Masya Allah. Dan sekarang terjadi lagi ketika sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Kayak itu orang yang datang kepada Nabi nanya pingin nantang azab dari Allah, padahal waqi', azab itu sesuatu yang pasti gitu kan.
Nah, Kebayang. jadi, Orang mah- jadi kita teringat- mah hayang terhindar ini malah mau Iya, ya. jadi teringat dulu ada salah satu ustaz cerita ya ketika di bulan Ramadan yang orang mesti saum ini nggak saum, ditanya tuh, Gimana? ini kenapa nggak saum? Nanti juga di neraka banyak banyak ilmuwan disuruh biar buat AC aja gitu kan, biar nggak kepanasan gitu. Delah, emang apaan ruangan tamu AC? Ya, karena mereka menganggap orang-orang kafir itu nanti masuk neraka, sementara orang kafir memang kita akui lah ilmuwan. Tapi kan di sana semua disiksa, gitu kan, gitu. Itu. Ini menjadi pelajaran lah bagi kita. Mudah-mudahan mereka yang bicara-bicara seperti itu kita doakan lah, nggak ada waktu terlambat. Betul, mudah-mudahan kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Allah yang bolak-balikan hati Betul. kita, ya. Betul. Dulu boleh jadi dibenci, siapa tahu jadi dicintai sama Allah. Nah, doakan kita insya Allah. Doakan mudah-mudahan yang berkata seperti itu dapat hidayah. Asbabnya nonton nonton vlog ini, podcast ini misalnya, amin. Tapi mudah-mudahan juga ya netizen ataupun orang-orang yang mendengarkan itu paham dan bisa menyaring. Betul. Khawatir yang Dipotong-potong. namanya itu khawatir gini apa? Dia public figure itu ngomong begitu kadang punya daya pengaruhnya kuat gitu kan. Mudah-mudahan kita semakin lebih baik lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ngerasain saat bukan hanya sekedar diangkatnya ilmu, ulama-ulama meninggal gitu ya. Terus bencana di mana-mana. Tapi apalagi sekarang kalau misalnya lihat di TikTok ya, teman-teman semuanya kalau lihat di TikTok, kaum LGBT itu udah nggak malu lagi. Oh iya benar. Kaum LGBT itu sampai dia punya campaign bahwa nih gue punya pacar suaminya itu dia cowok tapi suaminya orang bule gitu. Itu di TikTok ada. Terus sampai kemudian berani ngomong bahwa maaf ya kalau menurut saya aliran ini adalah aliran sesat Syiah. Berani dia speak. Kita Islam kok, cuman kita itu katanya ada sunnahnya ketika azan itu adalah asyhadu anna aliyu rasulullah katanya. Itu sunnah gitu kan. Itu tapi mereka sekarang bermunculan. Apakah ini menjadi di antara tanda-tanda juga sebagian dari tanda-tanda kiamat atau gimana Ustaz? Jadi memang dari dulu ya kalau kemudian umat Islam ini diperangi secara fisik, saya yakinlah sampai kapanpun nggak akan mampu. Betul ya. Kalau langsung head to head gitu ketemu gitu ya. Makanya ada ungkapan salah seorang ulama bagaimana menghancurkan, merubah sikap, merubah akhlak, merubah kepribadian orang-orang Islam khususnya para pemuda. Ya, ada ungkapan begini, hamalatun mutalahiqatun munadhamatun qauma bihal umat ala ummati dhaifah litaghyir sahsiyatiha tsumma takunu taba'alaha. Jadi mereka itu Kang Dodi ya tadi ya mereka juga menggunakan semua fasilitas untuk untuk menembak kita. TikToknya digunakan, medsosnya digunakan untuk menembak kita ya supaya apa? Mereka membuat konten-konten ya yang berseberangan dengan kita, konten-konten yang sesungguhnya litaghyiri sahsiyatiha tsumma takunu taba'alaha untuk merubah kepribadian kita. Makanya dulu ya mungkin sangat aib lah ya. Sangat aib kalau punten ya LGBT ya kalau di masyarakat kita tuh aib banget ada LGBT. Sekarang kayaknya sebagian orang kayak semacam ada tren bangga gitu kan. Nah itu pengaruh dirubah kepribadian itu kan generasi kita. Makanya saya berharap termasuk pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita, karena dulu sempat Kang Dodi ada pemberitaan bahwa bagaimana LGBT ini menjadi undang-undang yang harus disahkan. Serem banget ya, tuh. Kayak di beberapa negara di Eropa, di Amerika gitu kan disahkan. Kalau wakil rakyatnya pro ke situ pasti bakal udah dijadiin pro ke tuh. situ terus nggak punya sense ke arah sana kepada generasi muda, lalu kemudian disahkan undang-undang itu. Kebayang ya kalau sekarang kita menerima undangan yang nikah misalnya Asep dan Iis, nanti mah undangan pernikahan Asep dan Wawan tuh sok kumaha jeruk makan jeruk. Iya gitu kan. Nah sekarang boleh jadi ke depan akan begitu. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu pun yang mengundang adab dari Allah. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh kita? Apakah kita diam begitu saja atau kumaha atau gimana nih ketika sudah melihat ilmu sudah diangkat, kemudian kemaksiatan di mana-mana? Itu. Gimana, Ustaz? Kalau saya melihatnya di satu sisi memang alhamdulillah ya kita juga patut syukuri bagaimana
semangat keberagamaan anak-anak muda itu udah mulai lumayan muncul, ya, tumbuh ya, berkembang di kota-kota besar, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, komunitas-komunitas keislaman muncul di mana-mana, pemuda-pemuda hijrah, udah anak-anak hijrah udah mulai ya. Memang melihat kondisi begitu bukan kemudian kita apatis, kita harus memberikan ada action lah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menangkal gitu ya. Saya khawatir begini, kalau dia ada satu hadis riwayat nih ya, dari Rasulullah SAW ketika Allah menyuruh malaikat untuk menurunkan satu azab di satu tempat, ya, di Allah malaikat turunkanlah azab di satu tempat, lalu kemudian malaikat itu turun, pas turunnya malaikat di satu tempat, di mana di tempat itu ada orang yang sedang ruku dan sujud. Allahu Akbar. Ya, kata malaikat, ini tuh Allah nggak salah nih, nyuruh saya untuk menurunkan azab sementara di tempat itu ada orang yang ruku dan sujud. Masya Allah. Akhirnya malaikat naik lagi tuh ke atas. Kata malaikat, ya Rob, apakah engkau nggak salah menyuruh kami untuk menimpakan azab di tempat itu, sementara di tempat itu ada orang yang sedang ruku, sedang sujud kepadamu. Kata Allah, timpakan azab dariku pertama kali kepada orang yang sedang ruku dan sujud. Allahu Akbar. Kenapa? Malaikat tanya, ya Rob, kok bisa begitu? Kenapa? Kata Allah, betul, dia sedang ruku, dia sedang sujud, tetapi dia asyik sendirian dengan sujud dan rukunya, sementara yang ada di sekelilingnya kemaksiatan ya itu ditinggalkan, diabaikan. Ini jadi pelajaran buat kita. Jadi soleh pribadi berarti. Jadi kan sahabat-sahabat nobody ya, apapun peran kita, siapapun diri kita, baik sebagai pelajar, mahasiswa, penyanyi, pengusaha ataupun entertain, aktor, apapun lah. Pokoknya semuanya harus punya peran, keterlibatan peran untuk bisa memberikan atau mengedukasi ya sesuatu yang hal-hal yang positif ya itu. Karena saya pikir itu juga dakwah. Jadi dakwah itu bukan milik ustadz loh. Semuanya. Dakwah itu bukan milik ustadz, bukan milik kiai, tapi Kang Dodi nih, ya itu juga ada dai gitu kan. Alhamdulillah konten-konten musiknya ya mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan pentingnya kita gitu, siapa diri kita. Itu juga hal yang positif. Maka siapapun kita, sekali lagi dimanapun kita, maka jadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa memberikan manfaat lah, kemaslahatan. Jangan sampai cuek. Jangan cuek. Jangan ada cuek. lagunya Rizky Febian. Mana ada. aku cuek gitu ya. Terus saya gini. nggak ngerti ya lagunya. Tenawan ayat mah tenawan pasti ngerti. Kalau lagu nggak usah lah, nggak apa-apa. Nah, ada yang orang yang berpandangan bahwa ketika seseorang sudah merasa cuek terhadap lingkungannya, maka kemudian dia merasa bahwa terserah lah, gua mah gua gitu ya. Lingkungan terserah. Apakah itu hal yang sangat layak dan wajar? Oh, bukan, nggak wajar, itu bahkan termasuk yang dibenci sama Allah. Apalagi kan kondisi yang sekarang di kota-kota besar antara tetangga aja pada nggak ngerti. Betul. Ya memang ini butuh kesadaran khususnya dari masing-masing kita. Kalau kita lihat nih Kang Dodi, ada satu surah ya yang senantiasa kita baca ulang-ulang dan pasti hafal kan ya, tentang wal asri itu. Iya, betul. Demi waktu, sampai Allah menyebutkannya demi waktu. Saking pentingnya tuh waktu itu. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya banyaknya manusia tuh, atau artinya begitu. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu berada dalam kerugian. Kebanyakan. Gitu. Bukan sebagian. Nah, terus husrin itu kalau kita lihat dari tata bahasa kan tanwin tuh. Betul. Itu sebutnya nakiroh. Betul. Ya, jadi kalau nggak pakai tanwin, husri saja itu sudah rugi. Tapi kalau sudah pakai tanwin, husrin, penegasan. Kerugiannya itu banyak. Berlipat-lipat. Nah, kerugian secara ekonomi, kerugian Sosial, secara sosial, budaya. kerugian dunia, akhirat. Itu namanya husrin. Pakai tanwin itu gitu, kata para ulama bahasa. Jadi sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian dunia, kerugian akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang enggak disebut rugi itu siapa? Enggak cukup dia iman aja. Enggak cukup dia sholat aja. Enggak cukup saum saja, tapi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi teman-teman sekalian, ini motivasi ini yang harus muncul ya dari kita ya. Jadi kadang orang merasa cuek itu begitu, biarinlah dia mah dia. Nah, jangan ya. Betul. Kita harus saling mengingatkan. Bisa jadi salah satu di antaranya adalah mengingatkan dengan akhlak juga. Betul. Contoh ya, jadi contoh tauladan begitu ya. Nah, tapi ada sesuatu yang kalau berkembang sekarang, bahkan literatur beberapa nggak tahu lah, ini keluar dari statement siapa, saya lupa lagi, bahwa dia mengatakan
ada satu lembaga negara atau apalah saya nggak ngerti ya, yang mengatakan bahwa kata-kata hijrah itu tuh adalah salah satu di antara yang sudah diplesetkan bahwa ini nih calon-calon yang jadi radikal. Kata-kata hijrah udah mulai loh. Betul. Hati-hati tuh yang kata-kata hijrah, kemudian dia sering ke kajian gitu ya. Iya. Kenapa nih? Dan kita menyikapinya gimana nih? Ya jadi stigmatisasi ya. Stigmatisasi. Stigma buruk ya ataupun jelek supaya istilahnya supaya semangat Islam ini nggak muncul lagi, itu sengaja memang. Itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ada ayatnya tuh Kang Dodi. Apa-apa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sesungguhnya mereka hendak memadamkan cahaya Allah lewat mulut-mulut mereka. Betul. Jadi begitu, dibuat serem kah? Kalau dulu kan Islam tuh teroris. Betul. Nah sekarang ketakutan sebetulnya kan Lodi. Ya, kalau umat Islam ini bangkit, punya kesadaran dengan agamanya, lalu kemudian banyak anak-anak muda hijrah. Betul. Gitu kan. Maka yang takut bukan umat Islam, sebenarnya yang merasa takut mereka, kalau nggak orang-orang kafir, orang munafik gitu kan. Makanya mereka sengaja ya, tapi insya Allah kata Allah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walaupun mereka membuat stigma jelek ya tentang Islam, teroris apakah, tapi kalau kita benar-benar ingin berubah, benar-benar ingin lebih baik, insya Allah Allah yang akan mengokohkan. Buktinya nih Kang Dodi, ada beberapa jamaah saya nih Kang Dodi yang lama ya, ada yang puluhan tahun tinggal di Amerika, Eropa. Ketika kita tanya bagaimana perkembangan lah ya Islam di luar negeri sana gitu ya. Itu luar biasa tuh. Ya, perkembangan umat Islam itu banyak yang jadi muslim, mualaf. Bahkan tempat-tempat ibadah mereka jadi beralih fungsi menjadi masjid ya. Bahkan kalau tidak salah di Rusia sekalipun ya ada masjid yang paling gede, megah gitu kan. Ya, kenapa? Karena memang ya mau tidak mau kesadaran umat ini di mana-mana sedang tumbuh. Betul. Dan saya rasakan nih Kang Dodi, kita kan nih ustadz ya. Ya artinya kita bergelut di aktivitas di dunia dakwah gitu ya. Kalau saya perhatikan dakwah sekarang dengan dakwah misal 5 tahun ke belakang ya, itu ada perubahan. Kalau sekarang kegiatan dakwah masif nih Kang Dodi. Oh iya. Iya, kalau sekarang dakwah ya saya perhatikan ya, kemudian kita kan aktivis dakwah di selain di majelis taklim, di komunitas-komunitas, di perkantoran gitu kan, instansi-instansi. Saya ngisi pengajian kelihatannya kesadaran umat itu semakin tumbuh begitu kan. Nah, beda dengan dulu 5 tahun ataupun berapa tahun ke belakang gitu kan. Kayaknya ke aktivitas dakwah nggak semarak kayak sekarang. Nggak bergeliat seperti sekarang. Iya, sekarang. Sekarang kan komunitas juga banyak gitu kan, Masya Allah. Nah, mungkin ini juga yang dikhawatirkan kelihatan oleh para kafir dan juga munafikin gitu. Sehingga membuat sebuah stigmatisasi. Yang jelek gitu. Wah, ini nih dalang-dalang radikal, teroris ya. Makanya ini pelajaran buat kita Kang Dodi. Saya sampaikan juga nih kepada teman-teman Nobody, hati-hati dengan provokasi-provokasi ataupun pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya menyudutkan umat Islam. Kita ini potensi loh, umat ini potensi gitu kan untuk bisa tumbuh, berkembang gitu kan, menguasai peradaban. Tapi ada satu hal yang saya cermati nih Kang Dodi, sekarang itu antara komponen umat itu sedang dipecah belah. Ya, betul gitu. Sih, ya kelihatannya. Jadi itu memang cara musuh-musuh itu, nggak usah kita berhadapan langsung dengan Yahudi. Jadi sama kita bentrok aja antara umat satu yang lainnya. Padahal mereka saudara kita, ya kita sama, tetapi masing-masing nggak menyadari bahwa kita ini sedang dipecah belah. Gitu. Saya punya satu komunitas Kang Ustadz ya. Satu komunitas ini tuh luar biasa lah saya lihat ya. Yang ini komunitas sebenarnya bukan komunitas agama, tapi ini adalah komunitas main bola saya Hubungan FC. Saya kan basically pesantren, terus beberapa kali juga memang saya dari keluarga Nahdien. Tapi pas ketika di komunitas ini ada yang Persis, ada yang Muhammadiyah, guyub aja. Kita saling memahami, ada sesuatu hal yang berbedanya kita saling paham bahwa ini kita beda di sini. Tapi kita banyak yang samanya dibandingkan yang bedanya. Kan kita sholat sama 5 waktu. Betul. Sholat subuh 2 rakaat sama. Kalau beda baru kan kita ini mah sama. Nah,
ini kemudian saya melihat betapa kita tuh butuh semangat untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Betul. Bersatu padu. Bersatu. Nah, ini sekarang kita sengaja kekuatan umat Islam itu sedang dipisahkan ya, dapat dipecah belah begitu. Kalau dulu kan ada ini ya, divide et impera ya. Yap, betul. Ya, betul. Jadi politik belah bambu. Betul. Kayaknya sekarang nampak nih, ini penilaian saya sekarang Kembali lagi. nampak begitu antara komponen umat Islam yang satu dengan komponen umat Islam yang satunya lagi, sehingga ada semacam pertentangan gitu. Dan kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, ya hadis ini riwayat Imam Muslim, inna syaitana qad ya'isu an yu'badu lil arab walakinna ahtahrishi bainahum. Jadi Kang Dodi, setan itu hampir stres loh. Kenapa? Jadi yang stres itu bukan orang loh. Setan juga stres. Setan itu hampir stres putus asa. Kenapa setan stres putus asa? Qad ya'is, karena saat itu dia lihat orang-orang nggak ada lagi yang mau beribadah kepada berbuat musyrik. Baru apalagi zaman Nabi kan semua patung-patung kan dihancurkan. Hampir stres nih. Nggak ada lagi orang yang mau beribadah kepada mereka. Tapi dalam kondisi putus asanya setan itu, walakinna at-tahrish bainahum, setan punya satu cara. Apa itu? Untuk menghancurkan umatnya Rasulullah. At-tahrish, yaitu diadu domba. Bainahum, di antara umat Islam. Itu salah satu cara setan gitu. Pantesan ya adu domba di Garut juga nggak boleh ya. Sekarang enggak juga. Nah, jadi nama Garut ya. Itu jadi budaya itu, Pak. Iya. Ada lagunya. Gimana? Roma Irama. Gimana? Adu domba. Adu domba ngeo. Jadi ini jadilah apa ya, jadi PR kita lah semuanya. Semua komponen bangsa. Iya. Mudah-mudahan kita bersatu lah, semakin bersatu gitu. Karena lihat bangsa yang sudah tersiok-siok begini, kalau nggak ada persatuan ya kita sulit untuk. Saya yakin juga para pemimpin-pemimpin kita semakin sadar, insya Allah. Mudah-mudahan. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mereka semangat persatuan, insya Allah. Kemudian para tokoh-tokoh alim ulama kita juga semangatnya persatuan kok ya kalau kita lihat. Cuman memang ada sebagian oknum saja yang kemudian dia itu tidak berilmu tetapi justru mengobrak-abrik. Mengobrak-abrik ya, Mengacak-ngacak. Padahal dia nggak berilmu kalau saya lihat. Betul. Ya, coba lihat teman-teman semuanya, kalau misalnya dia itu menjadi apa ya, racun kalau menurut saya. Lihat saya misalnya ketika dia membuat sebuah statement yang akhirnya antara satu ormas Islam dengan ormas yang satu lagi itu menjadi akhirnya saling bermusuhan. Padahal dia itu ya ingin menghancurkan aja sebenarnya. Ya, kalau tadi saya ungkapan hadis Nabi kan, tanda kiamat itu diangkatnya ilmu, termasuk dimatikannya ulama, wa yusbatu jahlu. Orang jahil itu kuat-kuat. Saya lihat juga di TikTok ya, saya lihat di TikTok loh. Saya tahu backgroundnya gimana, tapi dia viewersnya gila banyak banget. Iya. Dan merasa orang-orang, nah ini yang keren nih, ini yang keren. Keren apanya gitu, ilmunya juga nggak ada, cuman karena dia itu bahasanya seolah-olah membuat kita terperana. Betul. Akhirnya merasa relate banget sama dia, padahal itu dia salah. Iya. Hati-hati, kita harus punya filter juga nih. Makanya. Khawatir kita mau terpengaruhi dengan hal yang seperti itu. Malah ada ustadz loh yang kayak gitu. Maksudnya tuh ya ustadz yang malah membuat sebuah perpecahan. Tapi makanya itulah kita harus bisa mendapatkan ilmu dari majelis yang jelas. Maksudnya itu dari ustadz-ustadz yang insyaallah ahlus sunnah wal jamaah gitu ya. Sehingga kita pun bisa memahami Islam secara utuh gitu ya. Betul. Ini tantangan kita ke depan. Yang pastilah mudah-mudahan ke depan kita harapan lebih baik lagi. Walaupun tadi di awal 2021 itu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, tapi mudah-mudahan ya jangan sampai ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi yang kita tidak harapkan. Betul. Sehingga kita lebih sadar dan lebih kembali sama Allah, tobat. Kemarin malah ada Mbak Yul atau siapa ya, paranormal. Oh iya betul ya. Yang ramai ya. Tapi kalau menurut saya orang-orang yang percaya sama dia bego kalau menurut saya. Kenapa? Karena standar yang namanya kejadian-kejadian itu selalu ada setiap tahun. Iya betul. Iya kan? Betul. Kayak dulu dia ngomong bakal ada artis yang kena kasus. Ya pastilah suka ada. Setiap tahun ada ya. Setiap tahun ada. Iya, betul. Gitu ya. Terus ada kejadian pesawat, biasanya juga ada walaupun kita tidak mendoakan gitu ya. Tapi akhirnya banyak netizen yang wah bener nih. Nah, kalau kita mau yakini pernyataan itu, iya. wah itu kan termasuk kategori musyrik tuh.
Inna syirka la zulmun azim lagi. Syirik itu dosa besar, Masya Allah ya. Tapi yang pasti kita mengimani itu ya kejadian itu, peristiwa itu memang ketetapan Allah ya Kang Ya Dodi. takdir lah ya. Nah, tapi ada satu cluenya nih Kang Dodi. Apa itu? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun musibah, sebanyak apapun musibah yang menimpa kepada kita, bangsa kita, maka solusinya kembali kepada Allah. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kalau kembali kepada Allah, siapa tahu Allah akan turunkan kasih sayangnya, akan diturunkan rahmatnya. Mudah-mudahan insyaallah. Allah Akbar. Sampai kerasa juga ya. Allahumma sholli wa barik alaihi. Oke Ustaz, terakhir nih. Apa yang kemudian menjadi harapan seorang Thomas Ustadz Tony Mas'ud terhadap diri dan juga umat? Ya kalau saya simpel sih Kang Dodi ya, kalau harapan kepada diri itu harapan pribadi ya, saya berharap supaya keberadaan saya ini bisa memberikan manfaat tentunya ya kepada banyak orang, khairun nasi anfa'uhum linnas gitu kan. Itu harapan siapapun kita lah pasti gitu. Betul. Kan. Walaupun mungkin passionnya beda-beda. Betul. Kalau Kang Dodi mungkin bagaimana memberikan manfaatnya di dunia seni gitu kan, musik. Kalau saya mungkin ya dengan background saya, kemampuan saya bisa memberikan hal-hal positif lah dengan itu. Nah, kalaupun harapan kepada masyarakat, kalau melihat satu tadi diawali dengan Kang Dodi menceritakan peristiwa-peristiwa itu, maka harapan kepada masyarakat yuk kita sama-sama lah ada tobat nasional kayaknya. Tobat semua ya, tobat nasional semuanya. Jadi yang ngajak yang tobat itu bukan hanya tadi ya orang-orang yang di jalanan underground bukan gitu kan. Semua lah. Ya, tapi dari mulai pemimpin semua. Iya. Kita mengajak semua elemen. Iya, semua elemen, pemimpin, warganya, masyarakatnya, ulama, untuk kembali sama semuanya gitu kan. Ya ini harus jadi renungan, refleksi di awal 2021 ini. Betul. Agar apa? Ya, agar tadi peristiwa-peristiwa besar yang tidak kita harapkan nggak terjadilah gitu kan. Itu harapannya. Dan tentunya Kang Dodi ya, teman-teman Nobody ya, jujur aja tadi kita singgung ya, kita ini sedang punya problem ya, ada perpecahan di antara umat ini. Mudah-mudahan ke depan kita supaya lebih bergandeng tangan lagi gitu kan. Karena ukhuwah ini sangat penting, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa membangun bangsa kita, bangsa yang kuat, yang kokoh, bukan hanya slogan saja. Betul. Amin ya rabbal alamin. Bisa aja. Insyaallah mudah-mudahan hatur nuhun jazakallahu khairan. Sama-sama Kang Dodi, alhamdulillah. Thomas Tony Mas'ud, teman-teman semua juga bisa mengakses beberapa kajian beliau sudah banyak di YouTube. Jadi teman-teman semuanya tinggal cek Ustadz Tony Mas'ud atau Thomas. Jadi udah bisa banyak lah ya insyaallah. Dan ikuti juga di Instagram beliau Tony Mas'ud. Dan insyaallah next akan ada YouTube juga. Insyaallah. Saya bantulah insyaallah. Oke, hatur nuhun nih Kang Dodi. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil sesuatu yang bermanfaat yang di perbincangan kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan, memang ini adalah sebagai seorang manusia yang mungkin bisa jadi adalah tidak luput dari salah. Oleh karena itu mohon dimaafkan dan kemudian jangan ambil kemadorotan atau ketidakmanfaatan itu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di next Nobody di episode berikutnya. Insya Allah bersama saya dan juga beberapa narasumber yang insya Allah lebih menarik lagi. Ilahi koma salamah, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.